Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan kajian syarah An-Waraqat karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, syarahi kitabnya Imam Al-Haramain. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima Fiddarain, amin. Qol, sore ini adalah pertemuan ke-14. Beliau mengatakan wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'uli ay al ma'muru yakhruju al ma'muru 'anil uhdah. Beliau mengatakan, dan jika perintah itu dikerjakan, sesuatu yang diperintahkan, bil bina'i lil maf'uli, dengan dibentuk pasif, fu'ila, ay al ma'mur, artinya objek yang diperintahkan itu dilaksanakan, maka yakhrujul ma'muru anil uhda, maka orang yang diperintahkan, sosok yang diperintahkan, yang kena khitab perintah itu keluar dari tanggung jawab perintah, ay uhdati al-amri, wa yattasifu al-fi'lu bil ijza'i, dan perbuatan yang dikerjakan tersebut disifati telah cukup, telah mencukupi, telah selesai, artinya dia keluar dari tanggung jawab. Jadi begini, ini adalah kalimat terakhir, bahasan terakhir dari persoalan dalalah al-amr. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya kandungan makna perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Tanpa ada korenah yang mengalihkannya pada makna wajib, maka dia harus dimaknai kewajiban. Jika ada makna yang lain karena ada argumentasi eksternal, maka dia dibawa kepada makna tersebut, bisa sunnah, bisa mubah, atau bisa yang lainnya. Kemudian kandungan yang lainnya adalah apakah dia harus diulang-ulangi, menunjukkan perintah itu harus diulang-ulangi pengerjaannya atau tidak, atau harus dikerjakan secara langsung, atau boleh santai saja mengerjakannya. Itu juga telah diterangkan. Kemarin juga menerangkan apa yang disebut sebagai muqaddimatu al-wujub, wasilah untuk mengerjakan kewajiban. Apakah ini juga disifati sebagai wajib, sebagaimana yang diperintahkan sendiri itu wajib, seperti di sini dicontohkan taharah untuk sholat. Andai kata perintah untuk melakukan sholat itu yang ada di dalam Al-Quran sama sunnah saja, maka kalaupun tidak ada perintah untuk melakukan taharah, maka taharah tetap menjadi wajib. Mengapa? Karena taharah merupakan wasilatun ila as-shalah, sebagai syarat dari sholat, sebagai pengantar yang mengantarkan keabsahan sholat. Nah, itu adalah pembahasan yang kemarin telah dijelaskan. Kemudian pembahasan yang paling akhir di dalam bab ini adalah kaitannya dengan apa konsekuensi, efek dari telah mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam fikih itu ada efeknya. Efeknya itu disebut sebagai al-khuruj anil uhda atau al-khuruj an uhdatit taklif. Orang yang telah mengerjakan perbuatan yang telah diperintahkan, dia statusnya adalah telah keluar dari tuntutan taklif, tuntutan beban dari syariat. Nah, perbuatan yang telah dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya ini, itu disebut, perbuatannya disebut sebagai fi'lun mujzi, perbuatan yang telah mencukupkan dia untuk mendapatkan status dia telah keluar dari tanggung jawab. Gampangannya itu seperti orang kalau telah menunaikan tes, kemudian dia lulus, kemudian dia mendapatkan ijazah.
Nah itu kan ada tanda bahwasanya dia itu statusnya adalah telah lulus berupa sertifikat, oh telah, dan kalau transaksi berarti transaksinya telah selesai, telah berhasil atau dan. Nah di dalam syariat juga demikian, di dalam rumus, di dalam fikih itu orang yang mengerjakan perbuatan sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perbuatan dia itu mujzi. Tapi misalnya ada orang sholat tapi dia tanpa wudhu, apakah perbuatan sholat yang bentuknya ya tinggal seperti itu, cuma takbir kemudian rokok dan sebagainya, apakah dia perbuatannya itu mujzi? Oh tidak, karena dia tidak mengerjakan sesuai dengan syarat dan hukumnya. Atau ada di dalam kasus dalam fikih, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, ada perbuatan yang dia itu harus dikerjakan, wajib dikerjakan, namun dia perbuatannya nggak mujzi, artinya dia tidak keluar dari dia tidak keluar dari tanggung jawab. Contohnya misalnya ada orang sholat lihormatil waqt, itu wajib sholat juga menurut mazhab Syafi'i, tapi tetap dia wajib mengqadha karena perbuatannya nggak mujzi. Atau dia tayamum di tempat yang biasanya ada air tapi dia nggak menemukan air, maka dia wajib mengqadhanya karena perbuatannya nggak mujzi. Statusnya itu perantara, tetap wajib tapi tetap harus menggantinya lagi. Atau sahibul jabirah kalau dalam fikih, orang yang memiliki perban di daerah anggota tubuh yang wajib dibasuh, itu juga perbuatannya ghairu mujzi, dia wajib diulangi. Nah ini pentingnya di situ terkait dengan beberapa kasus fikih yang mana ada perbuatan fikih yang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perbuatannya nggak mujzi, tidak mencukupkan dia dari tanggung jawab perintahnya masih berada pada tanggung jawab dia. Apa? Oh iya, itu ada khilafnya para ulama, apakah ta'addud al-jum'ah, kemudian sholat Jumat yang berbilang itu kan sebenarnya kaidah dasarnya itu sholat Jumat di dalam satu balad, satu wilayah itu nggak boleh lebih dari satu, kaidahnya demikian. Tapi yang namanya darurat itu kan selalu ada, maka para ulama terutama mutaakhirin, terutama Syafi'iyah dalam persoalan ini emang agak ketat. Syafi'iyah itu yang mengatakan bahwasanya ketika sulit untuk dikumpulkan atau tempatnya itu tidak memungkinkan untuk satu tempat, maka dia wajib dia boleh untuk ta'addud al-jum'ah, Jumatnya boleh berbilang lebih dari satu dalam satu wilayah. Landasannya mengapa? Karena selama hidupnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendirikan sholat Jumat lebih dari satu lokasi selama hidupnya, dan itu argumentasi yang sangat kuat. Makanya di dalam kaidah fikih itu disebutkan al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Persoalan jika sempit nggak bisa lagi maka meluas, tapi jika ketika terlalu meluas maka dia sempit. Sholat Jumat kalau dia cukup satu ya haram dua, tapi kalau nggak cukup satu ya boleh dua, tapi kalau dua sudah mencukupi nggak boleh ditambah tiga, kayak gitulah intinya seperti itu. Nah ada kasus, memang ada kasus, dan ini diamalkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab Bediah Asia Bajuri, di kitab-kitab yang lain. Banyak di antara mereka mutaakhirin Syafi'iyah itu berfatwa bahwasanya sholat Jumat di daerah Kairo misalnya itu untuk kehati-hatian agar dia sholatnya itu apa mujzi atau tidak, maka setelah sholat Jumat itu tetap dilakukan sholat Jumat untuk syiar agama. Tapi setelah sholat Jumat itu mereka sholat zuhur lagi, dan itu dilakukan sampai sekarang di Masjid Al-Azhar sampai sekarang. Yang tahu-tahu, yang nggak tahu, tidak diumumkan. Tetap ada sholat Jumatnya. Setelah itu ulama-ulama Syafi'iyah terutama yang tahu seperti ini itu masuk ke ruangan tertentu, mereka sholat zuhur lagi karena untuk kehati-hatian, karena saking terlalu banyaknya masjid di daerah Kairo, dan kita nggak tahu apakah masjidnya itu sudah memenuhi syarat, dia itu duluan atau belakangan, atau dia sebenarnya sudah masih cukup tapi tetap paksakan diri. Nah termasuk guru saya Yusri itu setiap sebelum ngimami sholat Jumat itu sholat zuhur duluan, malah sholat zuhur dulu sebelum malam, dan itu tidak diwajibkan ke murid-murid, tapi sholat Jumat tetap dilaksanakan sebagai syiar, dan itu sebenarnya solusi ya.
Sebenarnya kalau kita ikuti syarat dan rukunnya ketat-ketatan, nggak ada yang sah itu sholat Jumat ada di hotel di Jakarta. Sholat Jumat saya pernah jadi khotib Jumat di hotel. Di depannya itu ada kolam renang. Nggak tahu yang ikut jamaah itu berapa ekor, saya nggak tahu. Ada di sekolahan, di hotel, di instansi pemerintahan. Yang mereka itu ya bukan orang menetap sana. Andai kata mereka nggak sholat Jumat pun nggak wajib. Andai kata loh, sebagian nggak wajib. Andai kata mereka nggak males, mereka bisa turun sebentar cari masjid-masjid kampung. Tapi mereka nggak mau, akhirnya mendirikan sholat Jumat di kantornya. Nah itu kan kalau dilarang juga nggak pantas. Tapi kalau dibilang itu sah juga sebenarnya nggak sah juga. Akhirnya ya udahlah, itu untuk syiar, untuk kehati-hatian sebagian ngulangi. Kalau tidak mau ngulangi juga nggak apa-apa, ikut madhab yang lain gitu loh. Selain madhab Syafi'i banyak. Ada madhab yang membolehkan jamaahnya cuma 2 juga nggak apa-apa. Intinya seperti itu. Jadi banyak dan ini ruhnya fikih itu di sini ya. Fikih itu kalau sudah berat selalu ada solusi. Tapi kalau sudah terlalu banyak solusi maka agak mengeras sedikit. Nah ini karakter orang yang fikihnya lemah atau jarang atau tidak mengaji kepada ulama yang benar paham fikih, itu pasti akan cenderung mengharamkan banyak hal. Itu pasti. Udah sendiri. Orang kok dikit-dikit haram, nggak punya solusi. Setiap ada pertanyaan masuk ke dia yang dialami oleh masyarakat terkait beberapa hal, haram, nggak boleh. Dan nggak berpikir bagaimana cari solusi untuk supaya orang itu ibadahnya sah. Itu sudah ciri kalau dia itu sebenarnya nggak fakih. Ngajinya itu nggak bener, nggak lengkap juga ngajinya. Karena syariat itu sejak dari awal itu ruhnya itu mempermudah. Kalau ada karakter seorang fakih tapi dia tidak mempermudah, malah mempersulit, bahkan tidak memberikan solusi, itu berarti dia tidak mendapatkan ruh dari fikih itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan. Qal alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Judul di sini adalah siapa saja yang masuk objek perintah, larangan, dan siapa saja yang tidak masuk objek perintah dan larangan. Karena begini, kita kan tahu bahwasanya ada orang yang mengerjakan perintah agama, ada orang yang tidak mengerjakan perintah agama. Sebagian orang muslim, sebagian orang kafir. Sebagian ada anak kecil, sebagian ada anak sudah dewasa, ada perempuan dan sebagainya. Ini penting. Jadi pertanyaan manil mukhatab al mukallaf bi. Siapa orang yang terkena khitab perintah dan larangan agama yang terbebani hal itu? Ini penting. Karena jangan sampai ya, dan ini saya singgung juga karena ini nyata. Jangan sampai pemahaman banyak orang, misalnya saya dulu sering mengkritik Hizbut Tahrir. Saya mengkritiknya bukan mengolok-oloknya, tapi mengkritiknya karena pemikiran mereka itu memang nggak sesuai dengan syariat. Bukan soal dia itu politik dan sebagainya, bukan soal itu. Nggak sesuai dengan syariat, karena dia itu mengatakan begini, menegakkan khilafah misalnya, itu adalah sebuah kewajiban. Oke, kewajiban. Taruhlah kewajiban. Sehingga kita perlu berjuang menegakkan khilafah. Pertanyaannya, ketika ditanya mereka, siapa yang wajib menegakkan khilafah? Mereka selalu menjawab semuanya. Kok semuanya? Itu kan repot kalau semuanya. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan menegakkan khilafah itu harus didirikan oleh semua orang. Sholat yang wajib, bahkan rukun Islam, itu nggak semuanya wajib sholat. Orang perempuan haid nggak wajib, malah haram. Anak kecil nggak wajib, malah haram. Orang yang nggak mampu, gila dan sebagainya, itu juga nggak bisa mengerjakan sholat. Tapi ketika persoalan khilafah yang bukan masuk dari rukun Islam, itu diwajibkan ke semuanya. Sehingga ketika mereka demo-demo, itu banyak foto-foto anak kecil dilibatkan atas dasar apa? Menegakkan khilafah. Perempuan dilibatkan atas dasar apa? Menegakkan khilafah, dan itu melaksanakan kewajiban. Kewajiban dari mana? Dari awal dia nggak masuk ke khitab. Karena itu di dalam kitab-kitab itu disebutkan al-mukallaf bi iqamatil khilafah itu hanya 2 orang, yaitu ahlul halli wal aqdi dan orang yang punya kemampuan untuk jadi khalifah. Selain itu enggak. Ya anak kecil, orang pemulung nanti ajak mendirikan khilafah cap apa? Nah, itu kan salah satu praktek ya. Karena orang seperti ini tidak memperhatikan di dalam bab usul fikih
manil ladzi yadkhul fil khitab wa manil ladzi la yadkhul fil khitab. Siapa yang masuk kepada khitab perintah dan siapa yang tidak masuk. Nggak bisa digebiau, ya nggak bisa. Nah, ini pembahasan ini penting untuk memahami, mendeteksi pemikiran orang yang bermasalah seperti itu. Dia mengatakan yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Nah, pertama, masuk kepada khitab perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala, yang masuk adalah orang-orang yang beriman. Wa sayatil kalamu fil kuffar. Pembahasan terkait orang kafir itu masuk khitab atau tidak nanti akan dijelaskan. Berarti yang pertama masuk kepada khitab itu adalah orang mukmin. Ketika ada perintah, berarti perintahnya tujuannya ke orang mukmin. Ketika ada larangan, maka larangannya tujuannya kepada orang yang mukmin, agar orang mukmin mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman, meninggalkan larangan, ya kan? Kemudian beliau melanjutkan, loh, apakah ada pertanyaan, apakah setiap orang yang beriman itu terkena khitab semuanya? Oh tidak. Makanya beliau melanjutkan di sini, wasahi wasobiyu wal majnunu khairu dakhilina fil khitab. Dikecualikan dari golongan orang beriman. Orang yang lupa, anak kecil, orang gila tidak masuk ke khitab. Jadi awalnya dikatakan yang pertama masuk ke khitab perintah, khitab taklif itu orang beriman. Kemudian ada pertanyaan, apakah semuanya? Oh tidak, karena ada pengecualian di dalam, ditaksis oleh hadis rufi al-qalam an ummati, kan ada 3 golongan dan ada juga argumentasi yang lainnya, sehingga disimpulkan oleh para fuqaha dari orang-orang yang beriman ini ada yang dikecualikan tidak masuk khitab. Pertama, orang yang lupa. Orang lupa nggak kena taklif. Waduh, saya lupa belum sholat, ya udah dia nggak kena dosa, tapi dia wajib mengqadha. Ya. Anak kecil dia belum balik, bagaimana? Wong wajib menggunakan akal kok. Orang balik itu karena dia madinatu al-aql. Umumnya orang yang sudah balik itu umumnya akalnya sudah sempurna, sehingga dia itu bisa mengerjakan sholat dengan ketundukan. Anak kecil tunduk apanya? Tidak ada intensi tujuan yang untuk penundukan. Jadi artinya syariat itu membebankan kepada orang yang pantas dibebankan. Orang yang tidak pantas dibebankan, ngapain dibebankan? Logis sekali. Kemudian orang gila nggak kena taklif. Nah, ini dikecualikan ghairu dakhilina fil khitab. Mereka semuanya tidak masuk pada khitab perintah dan larangan. Walaupun mereka gila terus melanggar bagaimanapun, dia nggak kena dosa. Kaitannya ini dosa dan pahala, ya. Lintifa'it taklifi anhum, karena tidak ada status taklif dari mereka, tercabutnya status taklif dari mereka karena ada nas secara spesifik dari Nabi yang merupakan syari yang mengangkat taklif dari mereka. Rufi al-qalami an ummati an thalath, rufi al-qalamu an thalath, ya. Seperti itu. Nah, tapi ada perincian nanti di dalam fikih itu, ada perincian apakah ketika mereka tidak kena taklif, ketika mereka mengerjakan, apakah mereka nggak dapat pahala? Oh, sebagian dapat. Misalnya anak kecil yang nggak wajib haji, ketika dia haji dia dapat pahala, dapat. Ketika anak kecil dia puasa, dia tidak wajib puasa, ketika puasa dapat pahala nggak? Dapat. Tapi dia ketika tidak mengerjakan puasa nggak dapat dosa, karena dia sejak dari awal nggak. Kan? Jadi dalam syariat itu banyak bonusnya dibandingkan hukuman, lebih banyak bonus dibandingkan hukuman. Rewardnya jauh lebih banyak dibandingkan punishmentnya, ya. Kemudian pembahasannya begini. Kemudian beliau melanjutkan syarahnya ini menjelaskan begini. Wa yu'maru sahi ba'da dhahabi sahwi ka qada'i ma fatahu minas salati wa dhamani ma atlafahu minal mal. Ada sebuah pertanyaan, ini penjelasan dari sebuah pertanyaan untuk memahami, mendetailkan pemahaman tadi. Kalau dikatakan orang yang lupa itu tidak terkena taklif, tapi kenapa dia wajib mengganti sholat ketika dia sudah ingat? Ketika orang gila itu tidak kena taklif, kenapa ketika orang gila itu ngerusak tanaman dan sebagainya, dia sadar wajib mengganti? Anak kecil dia tiba-tiba ngerusakin barang orang, kenapa wajib mengganti di dalam fikih? Ini kan seolah kontradiksi, gak kena taklif tapi kok kena tanggung jawab. Ini dijawab oleh beliau. Wa yu'mar, tapi orang yang lupa diperintah setelah dia hilang sifat lupanya, artinya dia setelah ingat untuk
mengganti apa yang ditinggalkannya berupa sholat yang ditinggalkan wajib mengganti. Kenapa? Karena ada dalil khusus spesifik yang menunjukkan hal ini. Andai kata tidak ada ya tidak, paham nggak? Jadi agama itu ada kaidah yang berlaku umum, itu diberlakukan umum sampai ada dalil yang spesifik yang menjadikan dia secara spesifik, maka keberlakuan umum itu dibatasi. Seperti itu karakternya agama, seperti itu. Semua kena taklif, mukmin semuanya. Tapi ternyata ada dalil spesifik yang membatasi sebagian, maka nggak ada taklif. Itu pun berarti nggak kena taklif. Kemudian ada dalil itu umum juga. Kemudian ada dalil spesifik lagi yang membatasi bahwasanya nggak kena taklif di masa dia nggak bisa berakal. Tapi ketika dia sudah sadar kena taklif lagi. Seperti itu. Umum dispesifikan. Nah, cara menspesifikannya itu harus ada dalil dari Quran atau Sunnah. Itu yang terjadi ya. Jadi sebenarnya kalau dibaca usul fikih itu kita terus membaca Al-Quran, membaca hadis, itu nanti banyak prakteknya di sana. Ya. Kemudian dan juga orang lupa itu wadhamani ma'atlafahu minal mal. Dia wajib mengganti harta yang dirusakkan. Ketika dia lupa atau anak kecil yang merusak barang orang lain, dia wajib mengganti. Nah ini khitabnya apa? Ini bukan khitab yang taklif, tapi dia khitab wadh. Ya, itu tadi pembahasan yang lain lah. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya yang disebut sebagai halil kufaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Ini unwanul masalah. Kalau dalam usul fikih disebut sebagai unwan masalah. Judul permasalahan dalam usul fikih ini disebut sebagai halil kufar mukhatabuna bi furu'i syariah. Ini sebenarnya judul masalah yang diambil dari salah satu furu'nya. Kemudian karena saking populernya dijadikan judul. Padahal ini masuk ke dalam pembahasan ini masuk banyak hal. Karena kalau kaidah yang umum aslinya itu adalah hal husulus syarti syar'i syartun li sihhati taklif bihi. Nah, itu agak panjang ya. Dulu saya hafal masih ingat. Jadi apakah ketersediaan syarat yang ada itu merupakan syarat dari keabsahan taklif. Jadi ketika orang terkena taklif itu syaratnya itu harus terpenuhi syaratnya atau tidak. Itu judul masalah yang asli ya. Yang judulnya itu masalah yang general. Nah, itu terjadi perdebatan dan para ulama mengatakan husulus syarti syar'i laisa syarton li sihhati taklif bihi. Syaratnya terpenuhi itu bukan merupakan syarat untuk dia ditaklif. Misalnya begini loh, ketika kita sudah masuk zuhur, karena sholat zuhur itu wajibnya kapan? Wajib alasannya apa? Sebabnya apa? Sebabnya lidulu kisams, karena ada lamnya li taklil. Jadi itu ada alasan. Jadi alasan mengapa kita wajib sholat zuhur karena masuk waktu. Oke. Ketika kita sudah masuk waktu, pertanyaannya, ketika kita tidak memiliki toharo, kita hadas kecil atau hadas besar, apakah kita disifati sebagai orang yang wajib sholat? Jawabannya iya, kita terkena taklif wajib sholat. Tapi apakah pertanyaannya, kita boleh sholat ketika tidak terpenuhi toharo? Oh, tidak boleh, karena kita tidak mendapatkan syarat, tidak terpenuhi syarat untuk mengerjakan sholat itu, tapi kita terkena taklif. Status kamu itu sudah aktif terkena taklif, tapi kamu belum boleh mengerjakannya karena kamu terhalang terpenuhi syaratnya belum lengkap. Makanya dibahasakan di dalam bahasa Arabnya hal husulus syarti syar'i syartun li sihhati taklif bihi. Para ulama menjawab laisa bisyartin. Terjadinya syarat, terpenuhi syarat itu bukan syarat keabsahan ditaklif. Nah, di antara furuknya ini saya cerita, ini ada di dalam kitab sarah-sarah Minhajul Usul ya. Ini saya ceritakan. Di antara furuknya, cabang-cabang dari masalah unwan yang general ini adalah orang kafir. Orang kafir itu terkena wajib sholat atau tidak?
Kalau terkena wajib iman, ya. Tapi pembahasan kita bukan soal iman, tapi terkena wajib sholat atau tidak. Loh, kalau kita katakan kok orang kafir wajib sholat, lalu dia belum beriman kok, itu benar juga. Tapi kalaupun dia terkena taklif, fungsinya apa? Dia ngerjain sholat juga nggak sah, dia harus iman dulu sebelum sholat, ya kan? Makanya ini ada pertanyaan, halil kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Apakah orang kafir itu juga terkena khitab taklif terkait furu'-furu' agama, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya? Gampangnya, kesimpulannya terjadi perdebatan para ulama di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain yang sepakat dengan beliau, dan mazhab Abu Hanifah dan yang sepakat dengan beliau. Mazhab Syafi'i memilih pendapat bahwasanya orang kafir itu terkena taklif furu'-furu' Islam seluruhnya. Misalnya gini, alasannya mengapa? Alasannya karena di dalam Al-Quran jelas sekali jawaban dari Allah diilustrasikan oleh Allah ketika orang kafir ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka? Jawabannya orang kafir, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami bukan orang-orang yang sholat. Artinya kita tidak mengerjakan sholat. Jadi salah satu penyebab dia masuk neraka itu tidak sholat, bukan tidak beriman. Artinya tidak beriman juga masuk neraka, sholat juga tidak sholat juga. Nah, kemudian diambil kesimpulan oleh ulama Syafi'iyah, oh berarti furu' syariah juga kena taklif. Artinya apa? Menurut Syafi'iyah, orang kafir yang sampai meninggal dia tidak beriman, dia dosanya double ketika dia tidak masuk Islam dan tidak mengerjakan itu. Pertama, dosa karena dia tidak beriman. Kedua, dia dosa karena tidak mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji. Dosa juga double. Dihapus. Dihapus. Ini ada perdebatan. Oke, itu madhabnya Syafi'iyah ya. Nanti saya ceritakan soal itu. Nah, terus Hanafiyah mengatakan, enggak, menurut saya orang kafir itu hanya kena taklif selama dia masih kafir, hanya taklif iman saja. Terus apa fungsi kamu mewajibkan dia kena taklif sholat? Kalau dia sholat pun nggak sah, ya kan? Itu pertanyaan balik dari Hanafi ke mazhab Syafi'i. Syafi'i menjawab, ada fungsinya ziyadatul iqabi alaihi. Fungsinya adalah mereka ditambah dosanya. Artinya dosa tidak beriman sekaligus dosa tidak melakukan sholat. Oke. Terus ditanya lagi oleh ulama Hanafiyah, lah bukti bahwasanya yang kamu taklifkan kepada orang kafir berupa sholat dan sebagainya itu tidak bermanfaat, karena kita dan kamu itu sepakat bahwasanya orang kafir ketika masuk Islam semua beban-bebannya itu hilang, ya kan? Dia seolah-olah seperti orang yang lahir kembali, tidak membawa beban qadhaan sholat, qadhaan puasa dan sebagainya, kan? Berarti itu bukti mazhab kamu, wahai ulama Syafi'iyah, batal. Kenapa? Andai kata itu terkena taklif, maka ketika masuk juga dia masih membawa, karena itu adalah cabang dari itu, ya kan? Al-qadha far'ut taklif, fa idza lam yakun qadha lam yakun taklif. Di qadha itu cabang dari di taklif, tapi ketika tidak di qadha itu bukti berarti tidak ditaklif. Oke, itu omongan ulama Hanafiyah. Kemudian ulama Syafi'iyah mengatakan, saya sepakat dengan pendapat kamu andai kata tidak ada hadis spesifik yang membuat kita beralih pendapat. Karena ada hadis spesifik yang mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus, menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Andai kata tanpa hadis ini, maka kita mewajibkan orang kafir mengqadha sholat ketika masuk Islam. Tapi berhubung ada hadis spesifik ini dan syari'nya itu adalah Rasul, maka itu selesai. Jadi kita mengunggulkan logika kita selama tidak ada nas. Ketika sudah ada nas, maka logika kita hilangkan sementara, karena ini masalah fikih sesuai dengan apa yang diberitakan oleh nas. Jadi ulama Syafi'iyah dan
Hanafiyah itu berdebat dalam persoalan ini. Ini diringkas sekali di dalam kitab ini oleh Imam Mahali. Ceritanya itu seperti itu. Terjadi perdebatan antara ulama Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Dua-duanya logis, semuanya ada jawaban. Ini saya ingat banget karena dulu itu apa? Hanafi. Ya mudah di sini, susah di tempat lain. Kan selalu ada kayak gitu. Selalu ada. Semua madhab tidak bisa disebut sebagai madhab yang paling mudah dan sebagainya. Apanya? Belum tentu juga, saya nggak berani ngomong demikian karena ulama Hanafiyah juga ahli hadis juga. Saya belum hafal aja argumentasi mereka. Artinya itu karakter istiadatnya mereka. Iya, masalah. Tapi Hanafiyah itu juga ada alasannya. Mereka mengatakan, kamu mengatakan masalah kekumfisa qalu lam nakum minal musallin. Kamu katakan bahwasanya itu maksudnya adalah sholat benar-benar hakiki. Berarti itu jawaban orang kafir ketika ditanya masuk neraka, jawabannya karena kami nggak sholat. Berarti sholat itu wajib bagi mereka, selama dia kafir juga wajib. Ini bertentangan dengan ayat yang lainnya, kata ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah bilangnya, loh, sholat itu adalah majas yang ciri orang beriman. Berarti makna dari ayat ini lam nakum minal musallin ay lam nakum minal mu'minin. Kita bukan orang yang beriman, makanya kita kena adab. Karena di ayat yang lain, saya lupa ayatnya, itu sholat itu sebagai cirinya orang beriman. Jadi ada perintah sholat, bukan perintah sholat, pokoknya digambarkan orang beriman itu adalah orang sholat. Berarti seperti itu. Jadi ada argumentasi yang panjang. Mereka juga pakai argumentasi nakal Quran sama hadis yang luar biasa. Tapi saya nggak menguasai dalilnya. Saya hanya menguasai dalilnya Syafi'iyah dalam bab ini, maka saya ceritakan secara lengkap. Ulama Hanafiyah punya argumentasi yang panjang sekali, sebenarnya. Tapi intinya seperti itu. Jadi perdebatan mereka itu semuanya ruhnya itu ingin mengharmonikan antara argumentasi rasional dengan dalil transmisional. Ruhnya demikian. Hanya konklusinya itu berbeda cara mengharmonikannya. Oh dalam ini ditarjih dalam masalah ini, yang itu nggak tarjih maunya pakai jamak. Oh yang ini maunya jamak, yang lainnya mau tarjih. Itu adalah memang ruhnya demikian. Jadi tidak murni salah. 50-50 lah. Karena kita madhab Syafi'i, saya terangkan madhabnya Syafi'i. Itu intinya demikian. Nah, beliau mengatakan begini, itu cerita yang saya sudah terangkan di sini. Beliau mengatakan wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bihi. Orang kafir itu terkena khitab dengan furu-furu syariat. Maksudnya sholat, zakat, puasa, haji. Loh, bukannya usulnya. Usul udah nggak dibahas, itu udah otomatis. Orang kafir itu wajib beriman kok. Ini nggak bahas usul lagi, ini bahas furu'nya. Usul itu sepakat, nggak ada sebuah ulama yang mengatakan orang kafir nggak wajib beriman, nggak ada. Karena kewajiban pertama, awalu wajibin al mukallafi ma'rifatul ilahi bistiqoni, itu kan harus beriman kepada Allah. Orang kafir terkena khitab dengan furu-furu syariat, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Terus apakah ini saja? Oh, ada lagi, yaitu wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-Islam. Dan juga terkena khitab dengan syariat yang tidak sah kecuali dengan itu, yaitu apa? Wa huwa al-Islam, yaitu masuk Islam. Nah, ini sepakat. Mereka semua sepakat. Jadi apa? Ketika ada pertanyaan, apa sih fungsinya orang kafir kena taklif sholat, wong dia sholat pun nggak sah? Jawabannya, ya bisa. Dia kena taklif sholat, kalau dia mau mengerjakan sholat, ya masuk Islam dulu baru sholat. Sebagaimana orang yang berhadas besar atau berhadas kecil, dia terkena taklif sholat zuhur, dia mau sholat caranya gimana? Ya mandi besar dulu atau berwudu dulu baru sholat. Ya demikian, sama persis. Logikanya sama persis. Nah, logika yang ada di dalam sholat, di dalam kasus wudu, itu diterapkan di dalam logika yang ada pada kasus dia tidak beriman dan beriman. Ini namanya kias, analogi. Jadi setiap huruf fikih itu dikiaskan di banyak tempat, banyak sekali. Jadi orang yang mustahid itu kekuatannya di situ. Dia bisa mengambil ruh dari masalah satu di furu di sini, dipindahkan ke furu yang lain karena memiliki korelasi. Ini dipindahkan ke yang lain karena memiliki korelasi. Dan itu kecerdasan mustahid ya. Kalau kita hanya membaca dan memahami saja. Liqaulihi ta'ala,
Karena firman Allah Ta'ala, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka wahai orang kafir? Mereka menjawab, kita bukan termasuk orang yang sholat. Artinya sholat itu menjadi alasan kenapa mereka masuk neraka. Berarti kalau sudah jadi alasan, berarti terkena taklif. Karena alasan orang masuk neraka itu karena dia tidak menjalankan taklif. Wa faidatuha. Terus kemudian beliau mengatakan wa faidatu khitabihim bi iqabuhum 'alaiha. Oh. Terus ada pertanyaan yang seperti yang saya terangkan tadi. Nah, fungsinya apa? Mereka sholat pun dia nggak sah ketika masih kafir. Oh iya, ada faedahnya. Fungsinya adalah faedah mereka orang kafir terkena khitab dengan sholat itu adalah iqabuhum 'alaiha. Mereka terkena azab atas meninggalkan sholat dan furu-furu yang lainnya. Selain azab karena tidak beriman. Jelas ya? Idla tasihu minhum fi halil kufri, karena ibadah itu tidaklah sah dari orang kafir ketika mereka masih kafir. Litawakufiha ala niyah, karena ibadah itu tergantung adanya niat al mutawakkifati al Islam, yang niat tergantung dengan Islam, karena niat itu gak sah bagi orang yang masih kufur. Niat itu gak sah bagi orang yang kufur, gak sah. Terus kemudian ada pertanyaan lah, kalau itu adalah faedahnya, mengapa ketika mereka masuk Islam sebelum meninggal mereka tidak terkena taklif? Tidak terkena taklif itu mengkodok ya, seperti yang saya rangkumkan tadi. Ini dirangkumkan jawaban Syafi'iyah seolah-olah ada pertanyaan dari ulama Hanafiyah. Jadi nggak perlu disebutkan pertanyaannya, kalau kita paham itu alurnya seperti itu persis. Alurnya seperti itu. Wala ya'khuduna biha ba'dal Islam targhiban fihi. Tapi meskipun mereka terkena taklif sholat dan sebagainya, meskipun nggak sah melakukan sholat ketika masih kafir, ketika dia login masuk ke Islam, mereka tidak terkena khitab mengkodok. Mengapa? Targhiban fihi, karena mendorong mereka masuk Islam. Dan ada hadis spesifik. Targhiban fihi itu alasan logis, alasan ilah fikih saja. Tapi ilah fikih saja ini muncul karena dalam hadis. Andai kata tidak ada hadis, ya nggak bisa. Ini ilah ini nggak bisa. Ini dirangkum saja. Alasannya karena ada hadis yang spesifik mengatakan al-Islam ya jubu makoblah. Islam itu menghapus persoalan buruk sebelumnya. Jadi dia terkena taklif tapi dapat diskon kalau masuk Islam. Intinya demikian. Oke, jadi saya pikir demikian ya. Jadi yang bisa diterangkan pada pertemuan sore hari ini, karena kita sudah setengah jam lebih. Terima kasih. Oke, pertanyaan, silakan. Ada hadis itu kan aslafta ma'ala alama aslafta min khairin ya. Iya. Itu kan ada sahabat yang sebelum masuk Islam itu udah melakukan kebaikan, tapi kemudian ditanya ke Rasulullah. Rasulullah bilang ya seperti itu, bahwasanya kamu itu masuk Islam karena kebaikan yang kamu lakukan dulu. Itu gimana kira-kira, Gus? Ya itu kan orang masuk Islam itu sebabnya macam-macamnya. Ya intinya hidayah Allah, tapi bisa jadi memang Allah itu menggantungkan hidayah Allah ini kepada kebaikan dia. Ada orang baik, suka dermawan. Kemudian misalnya ada orang soleh, eman banget dia itu dermawan banget, tapi dia masih kafir. Didoakan oleh orang soleh. Ini eman, ini orang dermawan tapi dia nggak Islam, kafir. Didoakan orang soleh. Karena itu dia akhirnya masuk Islam, diberi daya masuk Islam. Jadi aslam ta'alama aslafta min khair. Kamu masuk Islam karena perbuatan kamu yang baik itu mendorong kamu. Itu alasan banyak lah, alasan itu banyak. Tapi semuanya itu hidayah, intinya itu hidayah. Ada di hadis kebaikan sebelum apa dicatat apa memang sia-sia gitu? Enggak sia-sia. Nanti ketika masuk Islam akan diberikan itu. Karena beliau mengatakan begini, Rasul mengatakan khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang sudah punya bakat baik ketika dia masih kafir, dia kalau masuk Islam dia juga tetap baik. Paham enggak? Bakatnya itu semakin berkembang. Makanya kalau ada orang pinter dari non muslim kemudian dia itu cerdas ya, ketika masuk Islam ya dia tetap levelnya di situ juga. Dia nggak dari awal karena emang bakatnya di situ. Seperti Sayyidina Umar, emang bakatnya itu memang pemberani dan sebagainya. Ketika masuk Islam pemberaninya digunakan untuk agama, makanya dia nyalip banyak sahabat yang masuk Islamnya lebih dulu. Jadi makomnya lebih cepat. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam.
Itu ada kaitannya dengan di situ juga sebenarnya. Jadi banyak dispensasi, banyak diskon ketika orang masuk Islam, dan banyak punishment ketika orang tidak masuk Islam. Intinya seperti itu. Saya pikir demikian ya yang bisa dipahami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.